Oke, pertemuan kali ini kita lanjut ke menggunakan SSL ultrasonic ya, atau lebih kenal biasanya dengan orang-orang yang biasa menggunakan Arduino itu SSL ultrasonic itu untuk sensor jarak. Jadi biasanya banyak kasus sih, misalnya kalau kita kayak mobil misalnya, mobil ke parkiran kena garis, misalkan nanti alarm bunyi misalnya, itu biasanya menggunakan sensor jarak. Jadi misalnya orang jalan berapa gitu ya, kemudian kita lihat ketika mendekatin itu bisa menggunakan sensor jarak gitu ya. Jadi sensor jarak itu kalau pergerakan ada sensor gerak ya, cuma kalau itu sensor jarak yang mendekatin ya, jadi mendekatin sensor gitu ya, itu akan apa namanya, akan nampil gitu ya. Nanti tergantung kita mau ARM atau kita mau nampil ke virtual ke LCD, atau misalkan kan mungkin menggunakan virtual sensor misalnya. Nah di sini simbolnya ultrasonic seperti ini gambarnya, kayak spektrum 2 ya. Nah di sini salah satunya sensor HC-SL04 ya untuk tipenya. Jadi nanti Anda kalau di Arduino banyak gitu ya tipe-tipenya. Kemudian jadi konsep kerjanya, gelombang ultrasonic dibagikan oleh sebuah alat ya, alat kemudian yang disebut dengan elektrik dengan frekuensi tertentu. Ini menggunakan frekuensi juga. Jadi ketika ada benda ada kesini mantul gitu. Jadi salah satu itu untuk memancarkan nyari sensor, kemudian nanti ada lampu ke sini. Itu jaraknya ukur dari sini ke sini berapa gitu. Jadi jarak ke sensor berapa. Itu konsep kerjanya sensor jarak atau sensor ultrasonic digunakan. Di sini kita langsung saja menggunakan sensor jarak HC-SL04. Kemudian disiapkan adalah board Arduino, sensor ultrasonic, potentiometer ya untuk tegangannya. Nah, karena kita simulasi pakai Arduino, kita dengan dengan Proteus, berarti kita yang seperti ini kita langsung membuat gitu ya. Nah ini orang yang baru pertama Proteus itu belum ada yang namanya si ultrasonicnya. Jadi perlu Anda yang namanya download download untuk library-nya. Di sini saya juga udah ada linknya. Anda silakan download untuk untuk library ultrasonicnya. Jadi cara memasukkannya, ketika saya misalkan mempunyai di sini library-nya ada di ya, saya punya di library-nya. Jadi yang diambil itu ultrasonic IDX, ultrasonic lib sama ultrasonic hex. Ini yang dikopikan, pindahkan ke dalam C, kemudian nyarinya itu adalah program data ya, program data, kemudian cari lab center elektronik, kemudian Proteus 8 operasional library, baru Anda copy paste di sini. Di sini sudah ada, jadi nggak ini kalau saya gini, udah ada ya, paste saja. Nah, kita sini IDX sama lib sama hex. Nah itu yang ada. Jadi ketika Anda memanggil di sini, ya ketika Anda memanggil di sininya udah ada. Ya. Jadi di sini untuk ultrasonic, Anda memanggil di sini kalau udah ya ultrasonic. Nah, seperti ini. Ya. Ultrasonic yang TEF HCL04 ini digunakan. Ini kalau misalkan Anda kayak ini nggak di tahap delivery nggak dimasukkan, itu tidak akan ada. Jadi makanya nanti kalau Anda nggak dimasukkan library-nya nggak nongol di sininya. Jadi untuk yang lain sama, kalau Anda misalnya menggunakan sensor cahaya atau sensor air misalkan, sensor pH tanah dan sebagainya, kalau yang belum pernah Anda info library-nya akan ada. Jadi nanti kalau ketika Anda nanti di UAS harus menggunakan 2 sensor lebih, berarti Anda ada sensor menggunakan yang jarang belum ada, berarti Anda nyari dulu, nyari library-nya dulu, googling dulu, baru Anda masukkan import ke sini sesuai tahapan yang saya tanya. Ya, jadi di sini Arduino-nya ini kemudian LED nggak usah dipakai ya, jadi nanti di modul hapus saja, tidak ada pengaruh.
Kemudian pot HG-nya itu ini adalah potensio untuk memutar, ini adalah untuk apa namanya tegangan potmeter, ini ada apa namanya ini virtual, apa namanya virtual adanya di kelompoknya sini nih ya, ketua terminal untuk penampilan. Kemudian AC port DC ini port voltmeter ini adalah tadi sensor ketika Anda menggunakan ultrasonic sensor ya yang ini. Kemudian terminal ini untuk yang ini ground dan input ya, masukkan input tegangan. Kemudian saya dipersingkat ya karena emang yang lain udah. Entah nanti untuk minggu depan, oh iya, minggu depan nanti saya akan contohkan menggunakan dua sensor. Kemudian pertemuan terakhir adalah saya akan mentes semua kerjaan yang telah dikerjakan akan dites ya, jadi Anda persiapkan. Jadi kemudian selanjutnya setelah Anda rangkai ya, ini 10 masuk ke trigger ya, ini sebagai output, ini adalah input untuk si echo, kemudian di ground, kemudian satu lagi adalah tegangannya 5 volt ya, ini tinggal 5 volt ke input ya, kemudian ini adalah untuk yang test pin itu masuk ke potmeter dan potensio. Ini ketua terminal ya, ini masuk ke 0 dan 1 ya. Kemudian ini menggunakan posisinya karena dia ini adalah menggunakan sensor ini menggunakan serial ya. Jadi di pin ini bisa menggunakan serial, bisa menggunakan pin, pembacaan pin. Kalau di sini apa namanya serial semua. Kemudian takut ini nggak jalan, kita klik dulu. Nah ini pastikan ada kita panggil ya si ini tuh si sensornya itu diklik 2 kali ya. Kemudian Anda di browse cari ke tempat ininya, tempat sensor diberinya. Saya ada menggunakan tab hex. Jadi kalau nggak di gini, kalau ini nggak muncul nanti nggak kebaca. Jadi ketika di running nggak jalan. Ya seperti itu. Kemudian selanjutnya codingnya. Nah ini jauh beda seperti kemarin. Pin yang gunakan adalah pin apa namanya 10 dan 9. Kita lihat saya 10 dan 9 di sini 10 dan 8 ya. Berarti sini 8. Kemudian pinnya itu fin itu untuk yang trigger, ini untuk yang trigger pinnya. Kemudian Anda masukkan untuk serialnya sama 9600 untuk pembacaan pertama. Kemudian ini adalah tipe data long ya. Kita baik lagi tipe data primitif itu di dalam Java atau C itu ada long itu termasuk dalam bentuknya bilangan bulat ya, atau tidak ada komanya. Tidak ada byte, ada short, ada integer, ada long ya. Kalau di yang komanya kan desimal, ada float dan double gitu ya. Kemudian tentukan inci dan sentimeter. Jadi kita buat pengukurnya jaraknya menggunakan senti dan inci. Nanti durasinya akan ada perbandingan di sini, membagi inci dan sentimeter dengan durasi. Dengan definisikan pin-pinnya itu, triggernya itu sebagai output. Kemudian ketika nilai mikroprosesnya 2 dia akan low. Kemudian untuk pin suppliernya untuk high ya, ini untuk di penulisan. Kemudian nilai mikroprosesnya kemudian pin-pinnya low juga. Selanjutnya kemudian pin mode pin mode-nya itu pin input. Kemudian ini untuk inputnya untuk si echo ya. Kemudian durasinya proses pin high yang biar jalan ya. Kalau high kan jalan, low tidak jalan. Kemudian inci adalah mikrosecond microsecond to inci. Nah ini saya membuat yang namanya suatu metode ya. Mungkin Anda udah pernah belajar di PBO. PBO sekarang sampai PBO pas ya, sekarang semester 4 ya. Anda udah belajar PBO berarti. Ada PBO semester 5 ya, PBO lupa. Mungkin Anda udah udah belajar cara membuat yang namanya metode ya.
Jadi sini microsecond to inci saya buat di sini adalah ininya micro to inci. Jadi saya buat dulu di sini adalah membuat apa namanya buat metode selanjutnya yang akan dipanggil. Makanya di sini nggak berwarna. Kalau yang bawaan dari sini kan berwarna, bawaan dari Misovin dari Arduino-nya itu. Nah, di sini hitam. Jadi microsecond kemudian kembalikan return ini adalah untuk angka hitungannya. Jadi ini bebas angkanya berapa. 4 bagi 2 kalau untuk yang cm 29. Nah, ini untuk menampilkan saya hasil pembacaan dari pembacaan dari si pembacaan dari sensor ultrasoniknya ditampilkan. Ini nilainya, kemudian nanti inci, kemudian cm, ini nilainya nanti untuk cm-nya. Ini nilai dari mana? Berarti dari sini. Ya, ini untuk nilainya, ini untuk inci, untuk nilainya inci. Untuk ininya nilainya 1 second ya. Nah, itu kemudian kalau udah Anda tinggal di kayak seperti kemarin, tinggal Anda di tinggal Anda di di preview ya, ada yang salah enggaknya gitu ya. Tidak ada salah ya. Kemudian kalau udah Anda tinggal di running seperti ini, tinggal sama klik 2 kali, Anda tinggal di browse, kemudian Anda cari ya di kemudian user ya, user kemudian Lenovo, kemudian app data lokal, kemudian temp, kemudian paling atas belakang dia build, kemudian nama simpannya tadi ultra, ini kan .hex, tinggal di oke. Nah, kemudian ada tinggal di running ya. Ini adalah virtual terminal yang ini ya, ini untuk hasil pembacaan. Nah, itu yang jadinya. Oke, nanti Anda setting ini pitosnya diputar biar ini jaraknya nambah. Oke, mungkin itu yang bisa sampaikan untuk pertemuan ini. Nanti silakan nanti tugas dikerjakan ada kirim lewat Classroom. Terima kasih semuanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.